Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Z. What's up, brother? Kali ini Bang Z akan membacakan pertanyaan dari subscriber Bang Z yang menanyakan mengapa ikut Muay Thai padahal sudah pernah ikut silat. Jadi kita hari ini Q&A aja ya. Oke, kita bacakan dulu pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah lama sih. Ini dari Dini Rosesari. Maaf nih mas, mau tanya kok masnya ikut Muay Thai juga ya? Bukankah silat itu udah komplit ya? Terus kenapa mas masih Muay Thai? Kayaknya nggak nasionalis deh. Muay Thai kan dari Thailand. Saran aku nih mas ya, lebih baik fokus konten silat aja deh mas sarannya. Oke, kita jawab pertanyaan dari Dini Rosesari. Kenapa saya memilih ikut Muay Thai juga? Karena pengennya tuh belajar bela diri dari Thailand. Kayaknya gerakan-gerakan dari Muay Thai itu ada yang sama di bela diri yang saya tekuni sebelumnya, yaitu bela diri tapak suci. Karena di tapak suci itu ada yang namanya jurus. Nah, jurus-jurus yang biasa digunakan dalam bela diri di perguruan tapak suci. Jadi ada banyak sekali jurus-jurus yang dinamakan dengan nama hewan, seperti nama kata, jurus kata, kemudian jurus naga, jurus harimau, jurus lembu. Nah, kenapa saya lebih tertarik ke Muay Thai? Karena di Muay Thai itu sendiri ada yang namanya pukulan kayak elbow gini ya, atau gini, itu variasinya banyak. Kemudian ada juga yang pakai lutut, sasaran juga banyak. Kemudian tendangan sabit, tendangan front kick, nah itu ada di Muay Thai. Kemudian pukulannya ada yang Muay Thai itu kan kembangan dari kickboxing, dia ditambah dengan elbow sama knee, lutut sama sikutan. Nah di pencak silat tapak suci sendiri itu ada yang namanya jurus gerakan tandukan lembu jantan. Nah, tandukan lembu jantan itu hampir sama seperti gerakan elbow. Nah, jadi saya berpikir, oh ternyata gerakan Muay Thai itu ada yang sama juga nih. Pakai ini itu ada juga namanya jurusnya di tapak suci. Jadi gerakan di tapak suci itu dari Muay Thai itu sudah termasuk di tapak suci itu sendiri. Tapi dalam perkembangannya kita ikut aturan. Ketika kita ikut kompetisi, itu aturan yang dipakai itu aturan dari IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Jadi ketika kita pertandingan, kita nggak boleh pakai sikutan, kita nggak boleh pakai knee, pakai lutut, tapi yang diperbolehkan itu, dan sasarannya pun nggak boleh bagian kepala ke atas ya. Sedikit informasi untuk bela diri pencaksilat, dan juga kemaluan dan bagian kepala belakang. Kalau di Muay Thai itu boleh memukul menggunakan kepalanya, sasarannya kepala, tendangan juga boleh ke arah kepala, kemudian sikutan semuanya, lutut juga boleh arah ke kepala. Tapi yang tidak boleh itu seperti tadi, bagian kepala belakang, kemudian kemaluan. Nah, jadi teman-teman, untuk Mbak Dini Rosari, bukan saya nggak nasionalis, saya hanya seorang praktisi bela diri yang hanya ingin belajar bela diri lain dan mengkombinasikannya dengan bela diri basic saya, karena tujuan saya ingin ikut di ajang mixed martial art. Jadi kemungkinan kalau ada peluang saya akan ikut, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, tambahan ilmu aja. Dan di jurus tapak suci sendiri itu ada jurus lembu. Nah, jurus lembu, kemudian ada jurus kata. Nah, jadi kedua jurus ini saya lihat identik dengan gerakan-gerakan Muay Thai. Ternyata di tapak suci itu sudah banyak sekali, tinggal kita pengembangannya. Bagaimana cara pengembangan kita ketika kita latihan menggunakan tapak suci sebagai basic bela diri kita. Dan di tapak suci lengkap banyak jurus seperti jurus naga, dan mungkin nanti saya akan peragakan jurus lembu, kemudian jurus katak ya. Karena itu gerakan yang banyak, gerakan-gerakan di dalam jurus lembu dan jurus katak itu ada di Muay Thai, tapi nggak boleh dipakai ketika kita pertandingan di IPSI. Jadi kalau untuk street fight atau untuk bela diri kita di jalan ataupun di luar itu nggak apa-apa dipakai ya. Nah, jadi itu alasan saya kenapa saya ikut Muay Thai juga.
ya. Jadi basic standing fight Muay Thai itu seperti itu. Jadi ketika kita ngeblok, ketika kita melakukan serangan ataupun tangkisan, itu tekniknya nggak jauh-jauh beda, tapi kita harus belajar. Dan saya sudah belajar di mungkin teman-teman lihat nanti di sini video saya belajar gerakan-gerakan Muay Thai di Fighting Club Muay Thai dan MMA di PTC ya. Kalau orang Palembang pasti tahu di PTC. Nah, itu saya pelajari, oh ternyata seperti itu. Dan ketika saya di situ, orang juga bertanya, kamu ini udah pernah ikut bela diri nggak sih? Ketika saya waktu pertama-tama latihan, saya bilang, saya nggak ada ikut apa-apa. Tapi ketika mereka bertanya lagi, kayaknya kamu ini sudah pernah ikut bela diri, coachnya yang di situ. Ya, saya akhirnya pada akhir-akhir sudah 2 bulan 3 bulan saya bilang, iya saya ikut bela diri, tapi bela diri pencak silat. Dan akhirnya saya dijelasin stance-nya di Muay Thai itu nggak sama dengan di silat. Jadi karena saya masih karena basic saya kan pencak silat, jadi masih kebawa gerakan-gerakan silat. Jadi ketika di situ diajarin untuk menghindar, untuk pukulan, jab, strike, hook, uppercut, kemudian middle kick, high kick, low kick, front kick, spinning back fist yang putar itu. Nah, itu mereka punya teknik sendiri. Ya itu tadi saya bilang, ketika kita di suatu tempat yang baru yang kita tidak paham, kita harus seperti cangkir yang kosong, jangan sombong ya. Jadi kita bilang aja nggak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh mengajarkan plong, jadi nggak asal kasih tahu. Jadi mereka tuh, oh iya, jadi memang benar-benar mau belajar. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk Mbak Dini Rosari, saya nggak nasional, bukan maksud saya nggak nasionalis, saya tetap cinta bela diri pencak silat. Saya dari kecil belajar bela diri pencak silat. Ya, saya dari kecil, dan sekarang saya di pencak silat tapak suci itu sudah kader dasar. Karena saya nggak naik-naik ya, karena tingkatannya ada 4 tingkatan di kader dasar tapak suci ya. Karena saya kemarin sibuk kerja, jadi nggak naik-naik. Dan mungkin teman-teman saya belum pernah melihat saya di video pakai seragam tapak suci, yang saya memang benar-benar menunjukkan bahwasanya saya basic saya bela diri tapak suci, enggak ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Dini Rosari. Jadi intinya saya bukan nggak nasionalis, bukan nggak cinta pencak silat, tapi saya tetap cinta pencak silat. Saya hanya ingin mempelajari bela diri yang sekarang lagi digemari nih, digandrungi. Kenapa sih bisa kayak gitu, kenapa bisa kayak gini, kenapa silat nggak bisa kayak gituin gitu kan. Nah, jadi saya hanya mempelajari halnya di situ saja, dan saya mempelajari basic-basic dari Muay Thai. Jadi teman-teman yang mungkin ketika saya mengupload teknik dasar Muay Thai ataupun video-video yang lain seperti yang di atas ini, itu bukan berarti saya menggurui atau saya yang paling mahir, enggak. Saya hanya sharing, dan saya selalu bilang di ujungnya, ini untuk beginner, karena saya masih beginner di Muay Thai. Begitupun di pencak silat ya, saya juga masih beginner, masih banyak kesalahan-kesalahan dan teknik-teknik saya yang salah. Dan saya mohon maaf kalau misalnya dalam pembuatan video gerakan saya salah ataupun saya pembuatannya itu kurang bagus, saya mohon maaf, saya masih beginner, saya masih baru. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini jika bermanfaat, dan silahkan bertanya ataupun komen di kolom komentar kalau teman-teman ada pertanyaan seputar olahraga ataupun workout ataupun bela diri, baik pencak silat ataupun Muay Thai, ataupun gerakan-gerakan yang bisa memperkuat bagian-bagian tubuh kita. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.